Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Wijaksono, NIM 22210101039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen di sekolah. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Semua fungsi manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yaitu suatu hal yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan sebuah kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk juga dalam lembaga pendidikan. Dan keberhasilan saat melaksanakan fungsi dari manajemen tersebut salah satunya dibantu oleh sistem informasi yang dapat memfasilitasi sebuah data yang diperlukan para pemimpin atau pengelola lembaga pendidikan di suatu lembaga sekolah. Menurut Ais Zakiuddin, sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem informasi manajemen yang memberi sebuah gambaran terkait ketersediaan suatu kumpulan data-data yang lengkap agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya. Taufik juga mengemukakan bahwasanya sistem informasi manajemen merupakan sebuah rangkaian dari sub-sub sistem yang saling terkait dan saling berkolaborasi guna memudahkan manajemen dalam menyelesaikan masalah dengan cara menyajikan suatu data dengan sebuah perangkat seperti komputer yang nantinya bernilai tambah dan juga bermanfaat untuk para penggunanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu para pengelola lembaga, perusahaan, maupun organisasi mendapatkan informasi yang tepat sasaran guna mendukung proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar lebih efektif. SIM juga didefinisikan dengan sebuah sistem dengan menggunakan komputer yang memiliki banyak sekali informasi yang dibutuhkan oleh pengelola sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem informasi manajemen, itu memiliki 3 elemen yang saling berkontribusi atau berguna satu sama lain. Elemen yang pertama yaitu organisasi, yang dimana di dalamnya ada manusia sebagai pelaksana prosedural atau langkah yang diambil. Yang kedua adalah bagaimana cara memanajemen, melihat sebuah peluang, membuat sebuah strategi untuk menyelesaikan kebutuhan, pengambilan keputusan untuk mengalokasikan manusia dan juga sumber dana untuk mensupport strategi yang sudah dirancang. Dan yang ketiga, elemen yang alat atau teknologi yang digunakan dalam membantu memanajemen sebuah data informasi dengan menyimpan, mengelola sebuah data, serta juga melakukan controlling dan mencetuskan sebuah kegiatan baru. Jadi SIMDIK yaitu sebuah sistem yang digunakan dan dikelola para pihak sekolah, terutama operator untuk menyimpan data internal sekolah guna mempermudah sekolah memilih, mengolah dan juga mengambil data dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan di lembaga atau sekolah tersebut. Yang berikutnya, komponen sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah. Menurut Mulyanto, dalam sistem informasi manajemen memiliki komponen yang sangat penting untuk berkeberhasilan dalam manajemen informasi di sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu manusia atau brainware. Manusia yaitu merupakan komponen yang paling penting dan utama dalam manajemen informasi, dikarenakan manusia dapat merancang, mengembangkan, mengaplikasikan, mengoperasikan, serta menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, perangkat keras atau hardware.
Perangkat keras di sini yaitu semua alat-alat fisik yang difungsikan untuk mengelola dan menyimpan suatu data, seperti komputer, server, desktop, laptop. Perangkat lunak menyimpan data seperti flash disk dan alat untuk mencetak seperti printer. Dan yang ketiga, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak dalam SIMDIC yaitu kumpulan dari program-program atau aplikasi yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola data. Dan yang keempat, database. Database itu merupakan bahan dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk menghasilkan informasi dan organisasi tersebut. Sebelum menjadi sebuah informasi, pasti ada data-data mentah. Data di sini bisa merupakan teks, gambar, suara, atau video. Dan yang kelima, itu jaringan. Jaringan di sini merupakan salah satu sumber daya penting dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai media komunikasi guna menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, alat pemroses data, dan perangkat lainnya. Yang selanjutnya, implementasi sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah. Penerapan SIMDIC ini di lembaga merupakan suatu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendidikan. Dikarenakan penerapan SIMDIC ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempermudah pengelola sekolah agar dapat mendata setiap laporan terkait kegiatan yang dilakukan. Dan selanjutnya, tantangan sistem informasi manajemen di sekolah. Berikut beberapa tantangannya itu. Yang pertama itu kurangnya kompetensi terkait teknologi informasi pada tenaga pendidikan dan kependidikan. Hal ini menjadi kendala utama dalam pemanfaatan SIM di sekolah secara maksimal. Kurangnya pelatihan yang terstruktur serta minimnya pendampingan dari pihak-pihak terkait membuat kemampuan mereka tidak berkembang. Selain itu, sebagian besar guru lebih berfokus pada pembelajaran konvensional tanpa menyadari pentingnya integrasi teknologi dalam pengelolaan informasi. Dan yang kedua, kurangnya dukungan dari manajemen sekolah. Keberhasilan penerapan SIM sangat bergantung pada komitmen dan dukungan kepala sekolah dan manajemen sekolah lainnya. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan proaktif, tim pengelola SIM tidak memperoleh arahan dan motivasi yang memadai. Dan berikutnya, strategi dan solusi penguatan sistem informasi pendidikan di sekolah. Sistem informasi pendidikan yang kuat dan terintegrasi dapat menjadi alat strategis bagi sekolah dalam mengelola berbagai aspek administrasi, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan solusi yang tepat untuk memperkuat sistem informasi pendidikan di sekolah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mendukung kemajuan pendidikan. Di sini ada 3 strategi dan solusi penguatan sistem informasi pendidikan di sekolah. Yang pertama, penguatan kompetensi teknologi informasi pada tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam penguatan sistem informasi pendidikan. Guru, tenaga kependidikan, dan pimpinan sekolah perlu dibekali dengan pelatihan yang berkelanjutan mengenai penggunaan perangkat lunak, pengelolaan data, serta keamanan informasi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi dan akses digital. Sekolah harus memastikan tersedianya komputer, server, serta jaringan lokal yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memberikan dukungan anggaran khusus untuk digitalisasi pendidikan. Dan yang ketiga, penguatan manajemen dan kebijakan internal sekolah.
Kepemimpinan sekolah berperan penting dalam mendorong pemanfaatan SIM secara menyeluruh. Kepala sekolah harus menjadi agen perubahan dalam membangun budaya digital dan sistem kerja berbasis data. Yang berikutnya, dampak sistem informasi manajemen terhadap kinerja sekolah. Berikut ini beberapa dampak positif ya. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi administrasi di sekolah. Penerapan SIM di sekolah ini mampu menyederhanakan berbagai kegiatan administratif seperti pencatatan data siswa, guru, keuangan, hingga penjadwalan pelajaran. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keamanan data. SIM yang terorganisir dengan baik memungkinkan pencatatan data yang lebih tepat dan menghindari duplikasi maupun kehilangan informasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya SIM, pihak sekolah memilih akses langsung ke berbagai data penting secara real time, misalnya kehadiran siswa, nilai akademik, dan hasil evaluasi program. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir, itu dapat mendukung evaluasi dan perencanaan sekolah. Contohnya, sekolah dapat meninjau nilai siswa untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sulit dipahami dan merancang program remedial. Dengan begitu, SIM membantu menciptakan perencanaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari saya ya. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan itu memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola lembaga pendidikan yang efektif, efisien, dan berbasis data. SIM tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan sekolah. Melalui sistem ini, berbagai data penting seperti kehadiran nilai anggaran serta laporan kinerja guru dan siswa dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terstruktur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.